Oke, selamat bergabung Amang Syarifin Bangun Laget Meger. Nah ini kalau sama Amang ini saya panggil Amang gitu, Horas menjua-jua begitu. Ya terima kasih bang ya, terima kasih ya, Horas ya, Horas ya, mencuah-cuah bang, mencuah-cuah nih. Saya biasa saya lewati, apalagi kalau saya nampak Kak Igan Tante di atas saya lewati, tapi hari ini malahan saya komen langsung ya, saya komen ya. Jadi ini bang, tapi ya abang yang host ya silakan bang, saya pun sebisanya secernihnya ya, walaupun saya cek juga ya, saya belum tahu informasi sudah ditangkap atau bagaimana, tetapi saya rasa ini pun belum tahu saya jelasnya. Saya rasa sudah ada pemanggilan itu ya, pemanggilan dari Polda Sumut ya, itu yang perbincangan ya. Saya nampak juga piti-piti ya, perwakilan dari KBB sudah menuduh kriminalisasi. Bagaimana menuduh kriminalisasi? Kalau saya bilang tersangka aja belum ada. Tersangka saja belum ada. Oh masih pemeriksaan ya? Dugaan saya, kalau sudah ada tersangka, ya rasanya ya suratnya pun pasti ada, klarifikasi Polda pun sudah ada, tetapi ini mumpung umum, kita sama-sama tahu ini bukan setingkat Polsek ini ya. Ini setingkat Polda Sumut ya, tidak mungkin seorang Polda Sumut bisa mengkriminalisasi begitu ya. Jadi tadi Kak Igan sudah menuduh kriminalisasi ya, mungkin gelar perkara aja belum. Tapi saya memang belum tahu informasi ini dalamnya ya, tapi saya tadi apa juga tadi kan omongan Kak Igan, katanya saya pernah menghina Aspipin ya. Aspipin saya tidak kenal dan tidak pernah berbicara begini di Komal, tidak itu tidak ya. Tapi kalau sekali ada, mungkin sekali ada, termasuk sama Saslingga ini. Jadi saya sebenarnya ini ya belum di apakan host pun udah saya jawabi. Ini Aspipinnya begitu, mana ini Saslingga? Katanya kan Saslingga pengacara. Paling tidak kan klarifikasi. Ini kok menghilang begitu, menghilang. Tapi saya apresiasi Kak Igan Tante. Hari ini kok penuh kelembutan ini saya lihat ya, penuh kelembutan. Hari ini saya lihat ini. Sebentar dulu Amang Syarifin Bangun Lamager. Maksudnya penuh dengan kelembutan, yang sebelumnya bagaimana rupanya Amang? Yang sebelumnya kan semua tahu ya, publik tahu ya, garang dan makian ya, baru tanda kutip ya, saya buat aja diduga banyak menghina. Ini dia, banyak menghina. Tapi hari ini ya saya lihat kok lain begitu dia, kok lain ini hari ini. Nah ini dia, kok lain ini hari ini begitu. Biasa itu garang biasa. Aku mau minta pendapat dari Amang Syarifin Bangun nih, sebagai orang tua lah, orang tua pemberi nasihat. Silakan bang, silakan, sebisanya kita jernih. Saya akan paparkan bang semampu saya, ini dia. Oke. Apa dari pandangan Amang pribadi ya, dari selama ini tentang diskusi kesukuan, lebih spesifik itu di dalam internal Karo, yaitu Karo bukan Batak dan Batak Karo. Nah, Amang sendiri yang selalu mencoba menghidupkan diskusi itu dengan diskusi yang sehat dan tidak ada memaki-maki atau menyerang. Bagaimana pandangan Amang selama ini tentang keberadaan atau kedewasaan diskusi dari yang dimulai oleh Karo bukan Batak itu sendiri? Ya, saya kan berulang saya bilang ya, saya ikut bagian ini, saya jangan bohong bahwa saya ikut bagian ini. Itu berulang saya ingatkan. Kalau ada sebuah perjuangan kayak tadi, ini kan kami beda pandangan ya. Katanya bangsa Karo, saya mendengar
bangsa Karo aja baru hari ini ya Juli 2026 ya saya ikut SD ya walaupun mungkin bukan orang pintar, SMP pun saya ikut, kuliah pun ikut, mulai lahir sampai hari ini putih kepala lima, tidak pernah saya dengar bangsa Karo begitu, dan sudah lucu saya rasa ini dia. Tapi seperti tadi dibilangnya ya, seperti dia bilangnya, dia katanya berjuang, ya silakan berjuang, jangan menghina ya. Ini berulang saya bilang, jangan menghina suku yang lain, jangan ya mengkerdilkan suku yang lain. Seperti saya bilang, apa rupanya bedanya Batak Karo dengan Batak Toba? Sama ya di mata hukum, sama di negara ini ya, tidak ada yang istimewa suku di negara ini. Itu yang selalu saya bilang. Kalau Anda berjuang, kenapa Anda memaki begitu dia? Kenapa Anda menghina? Ya, ini dia. Ya membuktikan kenapa Anda dipanggil ke Polda Sumut. Ini sudah terlambat semua. Ya, Polda Sumut bukan setingkat Polsek ini, bukan. Ya, Polda ini udah besar ini. Siap selesai Polda, Mabes Polri ini. Ya, jadi ada apa ini ya? Ada apa? Ini di sini dia yang mengaku selalu jernih, mengaku ahli, seakan-akan ahli sejarah, seakan-akan mengetahui dan jangan mengabaikan ya. Tadi katanya Karo itu adalah bukan Batak. Nah, kami yang Batak Karo ini, yang sebagian besar ya, Karo bukan Batak ini kan hanya sebagian kecil, mau dikemanain kami? Ini dia, ini mau dikemanain kami kan dibilangnya kan tidak ada juga tadi. Oke, ada pertanyaanku ini kepada Amang, dan mohon dijawab dengan tegas begitu. Amang sebagai marga bangun itu melekat nggak silsilah di marga Amang sebagai marga bangun? Ya melekat, kalau mulai dari kakek saya lah, ya orang tua kakek saya ke saya. Tapi kalau silsilah secara global, general, ya saya tahu juga, tapi saya tidak hafal mati begitu, tidak hafal. Tapi saya mengerti. Oke, saya paham. Artinya memang bahwa konsekuensi daripada marga ini kita sebagai marga, maaf nih Mang, kalau saya marga Manurung, maka konsekuensinya saya harus tahu ini kakek saya, ini kakeknya bapakku, ini kakeknya kakekku, kira-kira begitu. Nah, itulah konsekuensi yang kami kenal, dan kemudian itulah sebagai alat untuk melegitimasi daripada hak-hak daripada setiap marga itu sendiri, termasuk wilayah, tanah, dan relasi dengan marga-marga lain. Kira-kira di orang Amang itu sebagai Batak Karo nih, ada nggak pemahaman seperti itu? Ya ada, ya otomatis kita kan dibesarkan ya secara budaya Karo dan adat Karo, itu otomatis itu kita mengetahui itu otomatis. Sudah otomatis. Makanya saya malah ke level lebih tinggi. Kalau cerita Karo kan saya sudah luar kepala sekali. Tidak pun saya bilang, saya nanti pasti bohong ya. Karena ya dari mama saya, kakek nenek, segala keturunan itu semua Karo ya. Tidak ada yang Indo di sana, entah keturunan dari Tionghoa, tidak ada. Malahan ke globalnya pun ya saya mengerti. Saya kan bertetangga di sini semua dari kecil. Ya ada marga Girsang, ada marga Nebaho. Ya kebetulan di lingkungan saya lengkap semua ya. Lengkap di sini. Mau marga apapun ada di sini. Ya contohnya di Karo itu sendiri. Ini contoh ini. Ada marga Girsang. Ya saya lah. Kalau saya Girsang, kakeknya kakek saya juga sudah di Karo. Jadi ada interaksi
ratusan tahun silam sampai hari ini. Makanya timbul persaudaraan yang sangat dekat dan melekat walaupun tidak tertulis. Contoh ini ya, saya langsung ke publik berani. Ya, saya aja tidak berani menyebutkan di Karo ini cerita di darat, tapi media sosial itu adalah miniaturnya ya dunia. Tidak berani saya menyebutkan umpamanya di kedai kopi aja. Tidak berani mulut saya berkata sembiring sama silalahi boleh kawin antara perempuan dan laki-laki. Tidak berani mulut saya berkata-kata kalau saya di Jambur di kedai kopi girsang sama tarigan boleh kawin, tidak boleh. Itu tidak berani saya. Ya saya tidak mungkin bohong. Tetapi orang ini berani mengatakan begitu. Ini yang kita sayangkan. Kalau Anda Karo bukan Batak, silakan Anda menjadi Karo bukan Batak. Jangan pula diatur peradaban ratusan silam 6 Batak di Sumatera Utara itu jangan diatur. Ini di sini kita dia merasa selalu merasa dia ya merasa. Padahal kita tidak mengusik Karo bukan Batak. Kita kan tahu sejarahnya Karo bukan Batak, ada pernah seminar memang di Brastagi di hotel itu tahun 95. Orang ini berjuang, itu kita akui. Ya, sepengetahuan saya aja lah dulu. Mulai 95 berjuang sampai hari ini 2026 timbul lagi kembali terakhir ini karena zaman sekarang media sosial. Ya media sosial betul ya era demokrasi, tetapi ya kalau menyalahi tatanan undang-undang aturan di negara ini itu bukan demokrasi lagi. Memaki bukan memperjuangkan Karo bukan Batak, memaki bukan. Di sini dia. Jadi kita fokus aja lah ini. Ya fokus ke masalah. Sekarang cerita Polda Sumut. Apa di sana ada saling menghina. Berjuang bukan menghina. Ini di sini dia. Dan ya kalau memang dia mau menjelaskan apa semua, segala mungkin ada pengetahuannya yang kita tidak tahu atau lebih pengetahuannya mengenai sejarah, ya nanti jelaskan di Polda Sumut. Selesai ya, bukan kita bertepuk tangan ini ya, bukan bertepuk tangan kita atas kesakitan orang lain. Ya jelaskan di Polda Sumut. Polda Sumut itu ya perwakilan negara, itu negara kita ini. Bukan main-main. Oh iya. Di sini. Ya, saya juga masih mempercayai hukum, Mamang Syarifin. Saya masih percaya hukum kok. Sejauh ini saya masih mempercayai keberadaan hukum kok. Nah, ada pertanyaanku, Amang. Pertanyaannya begini. Menurut pengalaman Amang dan fenomena yang sudah terjadi, sejauh mana keberhasilan daripada mereka di dalam menyuarakan tentang identitasnya? Oke, jadi seperti saya bilang, apa itu media sosial? Media sosial ini kan miniaturnya dunia di darat. Nah, ya di media sosial kan timbul tenggelam. Saya tanya juga siapa pimpinan kalian, kantornya di mana. Itu sempat saya tanya, tapi jadi ketersinggungan. Saya tanya begitu, mereka jadi tersinggung. Kalau di darat, ya jujur tidak ada perdebatan, tidak ada. Nah, karena ya ini contohnya saya lah ini. Ya contohnya saya. Kebetulan saya Katolik. Kayak semalam saya doa lingkungan. Kami di doa lingkungan itu, ya mohon maaf ini, semua suku sama. Orang kita Jawa tidak ada di sana. Orang kita Tionghoa tidak ada. Tetapi di saat saya doa lingkungan, Batak Sumatera Utara lengkap di sana. Mau cari Brunei Baho, ada. Mau cari Beru Simatupang, di belakang rumah saya. Apakah mereka baru datang kemari? Ratusan tahun silam udah di sini. Jadi kami ada interaksi. Kenapa ada budaya? Karena ada interaksi. Melekat. Ya kenapa sama? Itu bisa dibilang identik sama. Kenapa rumah adat
juga identik sama. Saya arsitek saya. Itu identik sama. Rumah adatnya aja sama. Kosakatanya kenapa sama? Banyak sama kosakatanya. Kalau dibedakan, ya nanti semua beda. Orang kembar pun kalau dilihat dicocok-cocoki tai lalatnya berbeda. Bisa aja nomor sandalnya pun beda. Oh Kita iya. itu melihat persamaannya. Nah, kalau identik itu di sana. Jadi nanti ya saya bukan bohong. Nanti di Polda Sumut pun jadi ngakak-ngakak Polda Sumut. Masa disuruh lagi Polda Sumut nanti sekolah ahli sejarah, sementara legalitas dia tidak ada. Di sini dia. Ya tidak ada legalitas dia yang disebutkan Kak Igan Tante tadi. Bangsa Karo katanya. Mana legalitasnya? Kita dari SD sudah. SMP sudah. Anak-anak saya aja pernah bertanya. Ini dulu. Belum zaman media sosial. Pak katanya. Apa anakku? Berapa Batak di Sumatera Utara katanya. Tidak mungkin saya sebutkan. Ini Batak Simalungun, Batak ini. Baru yang keenam, Karo bukan Batak saya bilang. Tidak mungkin. Pertanyaan udah itu. Berapa Batak di Sumatera Utara? Itu seluruh negara ini tahu. Ya, jadi kalau tetap bersikeras, nanti jelaskan di Polda. Makanya mana ya, entah. Tapi perwakilan dari negara ya, entah itu mulai dari setingkat Kepling, kepala desa, camat, bupati, gubernur, wali kota, DPR RI, bila perlu presiden. Kemarin wakil presiden mengatakan Batak Karo kok, yang di Sibolangit ini yang real ini kita nampak semua. Ya, Tidak ada disebutkan wakil kalau presiden. kalau aku bilang begini ya, Mang. Toh juga nanti tentang, maaf ya, ada kasus di Polda itu, kalaupun nanti itu masuk ke ranah pengadilan, saksi ahlinya ya pasti jatuh-jatuhnya kayak Mang Jackman Sinulinga nggak sih? Ya iyalah, orang dia bisa dibilang sekolahnya udah dosen di sana dan menciptakan buku mahasiswa dia, ya Pak Cekmen lah. Kalau dipanggil ahli dari USU, ya Pak Cekmen sudah jelas mengatakan bahwa 6 Batak di Sumatera Utara. Kenapa Pak Cekmen gitu? Apalagi Pak Cekmen itu seorang pegawai negeri, harus tunduk dia kepada negara. Ini dia. Ya, jadi seperti saya bilang, ya tidak ada legalitasnya di sini dia. Ini di sini. Jadi sekarang menciptakan seakan-akan ini aja sudah bohong besar. Ini aja sudah bohong besar. Katanya Aspipin dikriminalisasi. Tersangka aja belum ada saya dengar. Ya ini mohon maaf, mana tahu sudah ada tersangka. Belum ada tersangka. Nggak bisa Polda Sumut memanggil. Ya apalagi sekarang menganut KUHP yang baru. Ya harus polisi itu biasa memanggil dulu, wawancara. Ya tidak langsung melakukan penyidikan. Selesai memanggil, wawancara, tidak penyelidikan. Malahan langsung gelar perkara dulu. Ini gelar perkara aja belum, sudah menuduh kriminalisasi. Ya belum ada dikriminalisasi. Orang yang dikriminalisasi itu adalah dipenjarakan tanpa salah. Ini belum ada yang dipenjarakan. Sudah langsung heboh. Hadapilah. Ya apalagi itu ada yang mengaku pengacara yang dari Jakarta. Ada namanya Saslingga. Hadapi. Bila perlu diselamatkan, selamatkan. Ya tapi ya ke belakang ya berubahlah. Jangan memaki, menghina. Apapun ceritanya di negara Indonesia ini, siapa yang memaki, siapa yang menghina, apalagi menghina suku yang lain, itu pasti dipanggil Polda Sumut. Siapapun, ya termasuk saya. Kalau saya menghina suku yang lain, saya pasti dipanggil. Itu pasti. Ini dia. Nah, jadi siapa yang dikriminalisasi? Ini ranah Polda. Dan satu lagi, ini sekarang zaman media sosial. Ini keterbukaan. Ya, media sosial ini adalah senjata paling dahsyat di dunia saat ini. Kita tidak bisa membenarkan
ya pendapat-pendapat pribadi saya yang salah karena ada netizen di sana. Ini dia. Ya jadi jangan ya jiwa kampungan kita bawa ke Polda Sumut. Ini udah ranah Polda ini. Nah, bukan main-main ini, bukan main-main. Kalau berselisih kecil tadi itu pasti diarahkan ke Polsek. Saya pernah berselisih ke Polres saya, diarahkan ke Polsek karena masalah kecil. Ini udah setingkat Polda ini. Jenderal ini yang di sana, jenderal. Jadi Iya, ini dia dan ya. Jadi ya, keterbukaan ini perlu kan, keterbukaan karena ini udah masalah, ini kasusnya udah di setingkat Polda dan ini marwah dan apa namanya, identitas Polda ini dipertaruhkan ini sejauh mana mereka bisa itu dalam memilah kasus ini. Jadi Polda itu mempertaruhkan harga diri mereka ini. Jadi jangan terlalu gampang kita bilang ini dikriminalisasi. Saya sampai sekarang masih berpikir 5 kali untuk membuat seperti itu begitu. Karena ini udah belum setingkat ada. Iya, tidak mungkin Polda mengkriminalisasi ini apalagi ada ranah publiknya. Dan belum ada yang tersangka kok dikriminalisasi. Gelar perkara aja belum ada. Dan saya sudah ingatkan itu. Ya, itu jauh. Tiap kali saya ingatkan. Dan setahun yang lalu saya sudah pernah. Ya, saya sudah pernah. Saya bukan dipanggil, diundang. Diundang ngopi. Ya, langsung aja. Badan intelijen ini di publik ini berani saya mengatakan. Tapi sudah setahun yang lalu saya diundang dari Jakarta, datang dia kemari, bukan mendatangi rumah saya. Itu langsung Badan Intelijen Negara, resmi Badan Intelijen Negara. Sekarang baru saya buka, berjam-jam kami, 3 jam kami ngopi. Dia pingin berbicara dengan saya, mengupas ini juga. Salah satunya mengupas ini yang kalau bukan Batak, kenapa begitu riuhnya? Itu langsung Badan Intelijen Negara. Sampai meminta nomor HP saya. Nah, Ya. menurut pemahaman Amang Syarifin Bangun, apa yang melatar belakangi sehingga mereka itu getol menyuarakan Karo itu bukan Batak? Ini menurut Bapak Amang sendirilah. Apa yang melatar belakangi ini? Ini jadi ini udah nanti menaikkan apa orang ini udah saya secara global, tapi tidak saya tuduh ya, tidak saya tuduh ya, saya tidak menuduh KBB itu teroris, tidak saya tuduh ya, tetapi suatu bangsa terkikis ya, terkikis di sana oleh paham-paham. Suatu bangsa negara untuk membenturkan juga kan dimasukkan itu paham. Ya. Ada yang namanya paham radikalisme. Kebetulan saya mantan cyber NKRI. Sana khusus mempelajari radikalisme. Itu se-Indonesia dulu hadir saya di sana di Pekalongan, Jawa Tengah. Itu musimnya dulu yang ada dulu bom, teroris. Saya mempelajari di sana. Kalau ya masuk memang bila perlu agama dulu, agama. Paham radikalisme ya yang terpapar ini. Kalau tidak mempan agama, dia pasti memasuki suku. Ini yang selalu saya sebut, jangan radikal suku. Apa radikal suku? Ini yang seakan-akan suku saya yang nomor 1. Seakan-akan suku saya suku pejuang. Tidak ada suku yang tidak pejuang di negara ini, termasuk Tionghoa. Ini seakan-akan suku saya yang paling bagus. Itu di situ dia. Ini yang jangan kita terpapar. Kalau terpapar ini dia. Itu apa artinya terpapar radikalisme? Sana ada kebencian ya.
Saat saya berbaju putih, ya Bang Jending harus saya ciptakan baju putih. Kalau enggak benci saya. Ini namanya radikalisme. Sekarang memang udah agak redup ya, terorisnya pun lagi apa. Kalau enggak dulu kan sampai sering dulu ya bom bunuh diri. Jadi kalau latar belakang ya itu, apakah itu bibit-bibitnya, saya tidak mau berani menyebutkan. Saya tidak berani menuduhkan bahwa KBB teroris, itu tidak berani saya menyebutkan. Itu saya sebutkan juga di depan, ya ini di depan publik ini berani saya langsung wawancara dengan Badan Intelijen Negara dari Jakarta. Itu 3 jam kami itu. Sampai-sampai mana tahu nanti kepada Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia katanya, mana tahu nanti meminta nomor HP Pak Bangun katanya. Ya saya kenal sama beliau, Kepala BIN Indonesia. Kepala BIN Indonesia tidak kenal saya bilang. Tapi saya udah pernah berfoto sama dia, saya bilang. Sampaikan salam saya kepada Kepala Badan Intelijen Indonesia, saya bilang. Makanya Ya, kenapa ini saya... maaf ya Pak Syarifin, ini saya ada semacam terganggu ini. Terganggunya begini. Kalau itu 1 kali mungkin saya masih toleran tuh. Ada sampai 5 kali atau 4 kali saya lihat. Udah agama Islam kok masih Batak. Ini maksudnya apa sih? Gimana katanya Bang? Nah, ini saya kasih pandangan dulu ya, Amang ya, supaya karena narasi itu datang dari saya. Nah, ada judul tuh. Nah, kebetulan namanya Saslingga ada di situ. Nah, Saslingga ada di situ tuh. Sudah beragama Islam, tapi masih Batak. Nah, ini saya melihat ini ada paham-paham etnosentrisme ini. Dan ini yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya menurutku kalau membenturkan ini. Jadi saya sendiri juga membenarkan dari pandangan-pandangan setiap orang bahwa gerakan ini sudah tidak murni. Gerakan ini sudah sangat tidak murni. Kalau membenturkan antara primordial kesukuan dengan agama. Ada beberapa kali saya lihat pandangan-pandangan seperti itu. Nah, maaflah, kalau teman-teman masih membuat konteks diskusi menghubungkan kesukuan dengan agama, ya memang jelas bahwa Anda itu semua pemecah belah. Itu kalau dari saya, kok Anda sangat hina sekali menghubungkan kesukuan ini dengan agama. Jujur, ini masalah sumber daya manusia. Bagaimana pandangan Amang mengenai hal itu? Dengan adanya seruan sangat tidak manusiawi, sangat tidak memiliki nurani dengan orang-orang yang membuat seperti itu. Nah, di saat pembicaraan itu, Bang, ya ini ke publik tidak pernah saya bicarakan. Di saat saya pembicaraan dengan Bapak itu, Badan Intelijen Negara itu sampai ke sana, ujungnya ke sana ranahnya. Intensitas 3 bulan ini katanya. Kenapa saya bilang kan gitu. Ini ada ranah membenturkan katanya di Sumatera Utara ini katanya. Jadi kemarin terakhir setelah kami bertemu dengan BIN itu, jadi BIN artinya kan Badan Intelijen, saya rasa 6 bulan ke depan dia udah tahu kejadian. 3 bulan ke depan udah tahu itu biasa kejadian. Ya, jadi harus dia memang ya namanya intelijen. Di situ timbul kemarin yang masalah-masalah apa di Kota Medan ya ini. Tapi bukan karena itu, jangan-jangan ini itu ada dalam hati saya aja. Yang kemarin riuh di kantor wali kota ini dia. Ya, tapi dalam apa saya ya hebat kali memang naluri seorang Badan Intelijen Negara ya, saya pikir ini dia. Karena ya kalau dibiarkan terus ini ya ranahnya ke sana karena berhubungan. Ya kalau nggak masuk ini kita tidak tuduh. Bagi kaum radikalisme itu aja. Kalau tidak masuk
suku masuk lagi agama, sudah masuk suku masukkan lagi agama, jadi bisa berasap semua. Begini dia yang paham ini, makanya saya berani. Kalau saya rasa cuman saya yang bilang jangan radikal suku, saya bilang ya, karena saya pernah menjadi anggota cyber NKRI ya. Di sana banyak, di sana anggota cyber NKRI ini ada juga sahabat saya, mantan kepala bank di Yogyakarta. Dia sudah pernah perang di Afghanistan. Itu dia itu saat itu menjadi ISIS, tapi udah tobat, dia tobat masuk menjadi anggota cyber NKRI. Makanya pola-polanya, caranya diterangkannya juga sama kami. Itu siang malam kami bercerita itu. Dia mengatakan bahwa dia seorang kepala bank, sudah pernah perang dengan Rusia ya kalau nggak salah, di Afghanistan. Jadi saya bilang, jadi kamu udah pernah perang di Afghanistan? Saya bilang, ya banyak orang Indonesia perang di Afghanistan katanya. Ini dia. Jadi saya hanya mengait-ngaitkan, tapi saya tidak menuduh ini. Ya, jangan radikal suku, apalagi radikal agama, itu tidak boleh. Jadi yang abang bilang tadi itu ditutupi semua. Yakinlah bang. Ya, apalagi di Karo ini, saya cerita di sini aja. Di setiap desa itu gereja ada, masjid ada, berdampingan juga ada ya. Masjid sama gereja ada berdampingan ya, hidup damai, hidup tentram ya. Tapi kalau terus-terus, kalau kita radikalisme itu, ini jangankan agama atau radikal baju pun ada ini ya. Saya anti pakai baju hitam, ini dia. Harus lagi bagaimana caranya abang biar baju putih. Kalau nggak baju putih nggak kawan. Nah. Dan kami dulu bang di cyber NKRI ini, ya tugas kami hanya memang harus mengedukasi, ya mengedukasi dari media sosial. Kenapa? Karena kami pelajari juga, ISIS itu bekerja juga di media sosial dari dulu itu. Ya, ISIS itu bekerja di media sosial, melakukan pengeboman tidak saling kenal, tapi bekerjanya dari media sosial. Sama transaksi narkoba sekarang banyak dari media sosial, tidak saling ketemu. Tapi ini tidak kita tuduh siapapun. Ya, jangan radikal suku, jangan radikal agama. Kenapa rupanya? Itu buktinya. Liodra kemarin itu konser kemarin di Samosir. Samosir adalah ya kepingan surga. Nyanyi Liodra Beruginting di sana. Kalau kita ikutkan nanti, ini dia ya, KBB ini tidak bisa. Satu lagi yang paling fatal ini kan, Polda kan dengar juga ya, Polda. Masa Medan menjuah-juah katanya? Boleh. Tapi Medan juga horas. Medan ya semua juah-juah boleh. Medan itu milik multi etnis. Kalau orang ini bilang kan enggak. Medan itu milik Karo katanya. Aduh, ini terlampau dini kali. Polda itu kan dengar. Di sini pun pasti ada Polda. Ini 105 memandang. Pasti ada Polda di sini. Pasti. Nah ini jadi ini udah ranah Polda. Ini bukan ranah Polsek. Maksud saya, Polsek itu masalah-masalah kecil. Ini dua Polda, dan ini ada rentetannya kemarin semua ini. Ada rentetannya. Ini dia. Jadi ya jangan. Nanti yakinlah. Ya, bukan saya doakan Aspipin penjara. Tidak saya doakan. Tapi kalau udah Aspipin nanti di penjara, tidak ada lagi nanti itu semua. Nggak ada lagi panglima ini. Nggak ada itu nanti semua. Yang merasakan nanti pasti keluarganya. Makanya jangan menghina, jangan. Ya, menghina seseorang pun tidak boleh, apalagi menghina suku. Itu bahaya, ya bahaya. Kalau menghina suku bisa dibakar orang kita. Ini dia. Ya, ya. jadi nah, ini jangan kan udah berulang banyak yang ditangkap kalau menghina suku. Entah di kabupaten mana lagi kemarin itu ditangkap kok. Mana bisa disogok-sogok. Saya menghina suku, saya sogok banyak uang saya, nggak laku. Mana laku
masalah di publik begini. Makanya saya tadi ya, tapi ya ini tadi ya mentalnya sudah nampak ya, Kak Igan ini mentalnya jatuh, saya lihat jatuh, tidak garang ya. Jadi ya kalau mau dijelaskan apa semua, udah hadapi dengan tenang, jelaskan di Polda. Ya jangan pula dibilang kriminalisasi, tersangka aja belum ada ini. Ya tapi entahlah ya, saling mengajari kita. Saya memang bukan ahli hukum. Apa namanya kriminalisasi? Tersangka aja belum ada. Ah. Oke, menarik ya pandangan daripada Amang Syarifin Bangun Lamager, dewasa dan lebih menyejukkan. Saya mau Amang itu berikan closing statement dan pesan terhadap pejuang kesukuan dan lebih spesifik terhadap anak muda supaya mereka itu walaupun menyuarakan tentang identitas tetap mengedepankan etika tanpa menghina siapapun. Silakan, Amang. Ya kebetulan saya lahir di Kota Brastagi ya, memang Indonesia majemuk, tapi alangkah majemuknya, tapi Kota Brastagi itu bukan resmi kota internasional, tapi Kota Brastagi ini mulai saya lahir identik dengan kota internasional karena berbagai dari bangsa negara sampai hari ini hadir di sini. Jadi kami berinteraksi dengan seluruh benua di sini hal biasa dari kecil. Ya apalagi namanya Batak. Kalau saya bergitar, kalau belum lagu Batak, ya ini nggak apa ya namanya. Dan kita di sini ya hal biasa ya, saudara-saudara saya kawin dengan ya suku yang lain, Batak Toba, Batak Simalungun, biasa. Sudah ada interaksi di sini ratusan tahun silam. Jadi oke, fenomena kalau bukan Batak ya fenomena. Kalau di darat ya saya jujur ya, kemanapun saya sampai di kota Medan tidak ada fenomena. Kalau di darat berarti hanya di media sosial. Tapi oke, cerita berjuang ya, cerita berjuang. Silahkan Anda berjuang. Saya lihat dia asli orang Indonesia, tapi dia tidak mengaku Indonesia. Ada ya. Kalau saya pernah dulu di Aceh, dia apa ya, warga Portugis ada di sana, dia tidak mau mengaku. Ya silakan Anda tidak mau mengaku Indonesia, termasuk Batak juga ya. Anda tidak mau mengaku Batak Karo, Anda tidak mau masuk dalam ikatan 6 Batak di Sumatera Utara, silakan ya, majukan, silakan berjuang, tapi jangan dihina suku yang lain. Itu aja, selesai. Tidak akan dipanggil Polda Sumut ya. Tidak mungkin kita dipanggil Polda Sumut kalau kita tidak menghina. Tidak, itu tidak mungkin. Itu zaman sekarang zaman media sosial ya, jadi langsung digempur itu sama netizen. Apabila ada kriminalisasi ya, indeks tingkat demokrasi Indonesia akan dinilai oleh Amnesty Internasional. Hukum kita jelek di sini. Tidak mau investor dari luar negeri sana. Kalau indeks demokrasi suatu negara rendah, apalagi negara itu mengkriminalisasi rakyatnya, itu tidak. Itu langsung turun itu. Ya langsung turun itu indeks. Investor pun tidak mau, apalagi seorang Polda Sumut dipimpin jenderal ya jenderal yang memimpin. Tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Satu kata pasti, kalau Anda tidak menghina, tidak mungkin dipanggil Polda Sumut, tidak ya. Ini bukan kelas apa ini, karena nggak ada di sini yang diuntungkan, yang menguntungkan, tidak ya. Hanya ya kalau namanya menghina, ini bisa memicu perpecahan ya. Jadi itu aja Bang Jen ya.
Oke, terima kasih Amang Syarifin Bangun. Nanti kalau ada waktu saya mau lebih spesifik mengenal tentang budaya dan sejarah daripada Batak Karo. Kalau ada nanti waktu, Amang boleh narasumber dong sebagai kebanggaan kita Ya dalam. silakan bang. Iya. Oke, oke. Nanti saya buat ininya. Sama kayak gini bang. Ini cerita nyata lagi nih bang. Saya kan dulu tanding keliling Indonesia bang. Ya karate. Jadi Oh, perwakilan Sumut ke umpamanya kami tanding di Senayan Jakarta. Masa nanti saya bilang saya udah dipanggili orang Jakarta, woi Batak katanya sama saya itu. Ah, ah. Belum tahu dia marga saya Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo nggak tahu dia. Karena tahu dia di sini Sumut, woi Batak katanya saya pun spontan ini. Apa saya bilang? Oh simpe apa? Masa nanti kawan saya berangkat, ya pasti Batak semua lah. Ah, masa saya bilang Karo bukan Batak, saya bilang lagi. Kawan saya semua dari Samosir, dari mana? Ya sekaligus siapa lagi dari Samosir itu banyak atlet-atlet karate Indonesia dari Tobasa sana ya. Jadi kita pergaul bukan di tingkat apa aja bukan ya. Jadi ya terima kasih Bang Jen. oke, terima kasih ya Amang Syarifin Bangun. Sehat-sehat, menjua-jua Horas. Udah izin Bang, boleh turun Bang ya? Oke, oke, Amang. Horas ya menjua-jua. Horas menjua-jua. Ya, jua-jua.